Jadi meluruskan saja. Tadi kan ada yang mengatakan, ya saya takut lah kalau dilayani, kok dilayani. Biasa kedukun ya. Takut dirawat sama perawat yang bidan, gitu kan? Ya iyalah. Jadi artinya dalam RUU ini, walaupun ada pelimpahan wewenang dan lain sebagainya, ada kondisi-kondisi tertentu di mana perawat bisa mengambil alih tugas dokter, itu tetap ada batasnya sesuai dengan kemampuan perawat itu sendiri. Jadi tidak bisa dia ujuk-ujuk menggantikan peran seorang dokter. Tetap patokannya adalah asuhan keperawatan. Itu yang menjadi core atau inti dari tugas perawat yang tetap harus kita pegang teguh di dalam menyusun rancangan undang-undang ini. Jangan mentang-mentang dokter kurang semua perawat kita jadikan dokter, ya enggak juga gitu kan. Nah, kemudian tadi mengenai penggabungan tadi sudah ya, walaupun itu sempat juga ada teman dari salah satu fraksi berargumentasi keperawatan dan kebidanan itu kan sudah satu, selalu berdampingan, gitu kan? Ya saya bilang emang kenapa? Emang kalau tuan dan nyonya harus satu rumah kan nggak juga kan? Oh. Nah, itu, oh sama. Iya, ada yang jadi guru spiritual. Aduh, cukup. Ini melenceng dong. Jadi maksud saya adalah, nah, oke lah itu tadi agak keluar rel sedikit. Sekarang kembali ke apakah awalnya gini sebenarnya. Sebenarnya balik itu kan emang berusaha meluruskan pikiran Komisi 9. Kita yang panja ini pada saat harmonisasi di balik, mereka mengingatkan tetap RUU tenaga kesehatan itu lex generalisnya, lex spesialisnya RUU keperawatan. Nah, itu sebenarnya upaya mereka mengingatkan kita. Tetapi begini, kita kan melihat contoh-contoh dari negara lain. Negara lain itu menjadi pilihan negara itu sendiri. Dia mau mengatur sendiri-sendiri, dia mau mengatur dalam satu payung atau satu atap, itu termasuk pilihan politik itu tadi. Yang pertama, gampang saja, di Brazil itu ada 14 RUU yang mengatur 14 tenaga kesehatan. Semua terpisah. Ya, itu di Brazil. Tapi ada negara juga yang mengatur menjadi satu. Itu juga tidak ada masalah. Nah, kalau Indonesia seperti ini, kita tidak bisa menyiasati sejarah. Sejarahnya RUU keperawatan ini memang sudah berjuang lama. Kemudian ada sebuah inisiatif yang sangat baik dari pemerintah dengan RUU tenaga kesehatan. Tetapi ini kan perjalanan historis yang dilakukan oleh para perawat, ini juga bukan ujuk-ujuk hanya emosi belaka. Bukan sebuah egoisme atau apa gitu. Enggak seperti itu. Ada naskah akademiknya, ada berbagai kajian, dan ini yang kita pelajari. Nah, jadi artinya ini merupakan sebuah proses kristalisasi yang juga tidak sebentar untuk RUU perawatan. Gitu. Jadi dalam posisi demikian, akhirnya Komisi 9 melihat urgensi ini dengan satu perspektif yang sama. RUU tentang keperawatan ini penting dan perlu untuk disahkan. Masalah mau satu rumah atau tidak, yaitu tadi lah tuan dan nyonya kan tinggal kita putuskan bersama mau serumah atau enggak. Nah, ini diselesaikan di Komisi 9 besok, kira-kira begitu. Iya. Oke deh, Tadi ada yang lupa. Enggak, tadi lebih sedikit intermezzo aja nih Pak. Dari kalau saya jadi Bapak di Jepang, kita punya rasio koruptor lebih banyak daripada Anda. Kita ekspor. Iya. Jadi yang saya mau tanyakan cuma satu hal Pak. Ini RUU perawatan kayaknya masih belum mendorong perawat agar punya tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Jadi masih pada D3. Nah, sementara kita tahu ini tantangan ke depan kan semakin berat Pak. Penyakit makin banyak, jumlahnya makin banyak. Tadi menggantikan peran dokter, kalau D3 kayaknya masih kurang gitu. Nah, kenapa nggak buat sekalian perawat itu S1? Toh sekarang pendidikan rata-rata sudah S1. Kasir aja S1 Pak. Ya kan? Banyak kasir S1. Masa perawat yang nanganin orang sakit cuma D3 gitu kan? Gitu loh. Kenapa nggak S1 gitu? Ya kan? Hah? Ya lain-lain bidang lah. Ya kan ada apoteker S1 Pak. Nggak ada apoteker D3. Kenapa yang perawat nggak didorong juga supaya jadi S1 gitu kan? Biar lebih mantap pendidikannya gitu. Kenapa udah nanggung bikin undang-undang perawat cuma D3? Dulu guru Pak D1 bisa Pak. D2 bisa. Sekarang harus S1 jadi guru.
Masa perawat cuma D3 aja dari zaman merdeka sampai sekarang, Pak? Gitu loh. Itu nggak maju-maju namanya. Gitu loh. Pemikiran RUU ini terlalu sempit lah kalau cuma tadi ngomongin apa, ini kayak buat menampung tenaga aja Pak D3, tapi nggak ada keahlian, itu teman saya takutin gitu loh. Dengan pendidikan D3 mungkin kita khawatir kalau ditanganin perawat tanpa dokter gitu loh. Gitu kan? Ya, kalau dibuat S1 Pak, mungkin lebih sedikit banyak di bawah dokter lah Pak, ya kan? Dokter mungkin dengan spesialisnya, dengan kemampuan yang lainnya. Jadi nggak cuma D3 Pak, ya bangkit juga lah perawat ini supaya bisa S1, bisa sejajar. Kalau kasir bisa S1, masa perawat D3 Pak? Bapak lihat kasir-kasir supermarket banyak yang S1 itu Pak. Gitu ada pekerjaan yang lain. Ya itulah, itulah, ya kan, masa perawat D3 gitu kan? Ini kan pekerjaan spesialis bos, gitu kan? Sekarang udah ada satu. Ya ada, cuman kan masih standarnya masih D3 gitu loh. Masa nggak bangkit dari titik itu? Ini kita udah merdeka berapa 68 tahun bos, masih D3 aja. Itu aja Pak, makasih. Ada yang lain? Oke, langsung. Pengaturan jadwal kerja perawat. Selama ini dokter Pak, mereka sudah diangkat jadi PNS, tapi pelayanan kepada masyarakat kualitasnya berbeda ketika dia job di tempat lain, terutama di rumah sakit swasta. Nah, pengaturan seperti ini harusnya diatur dalam undang-undang ini Pak. Saya nggak tahu ya dalam undang-undang ini nanti standar. Kalau sudah di undang-undang kan berarti berhak mendapat bantuan dari APBN, berhak juga menjadi PNS. Jadwal kerja perawat itu bagaimana? Kemudian kalau dia juga punya job lain, apa itu dibiarkan? Biasanya perawat yang bekerja di perusahaan, di lembaga-lembaga negara, rumah sakit umum, ketika bekerja di rumah sakit umum, pada awalnya memang bagus memberikan pelayanan, tapi ketika dia mendapat tawaran di tempat yang lain, biasanya menurunkan kualitas pelayanan itu. Sama yang terjadi dengan dokter. Dokter juga banyak yang berpraktek di rumah sakit swasta. Ketika dia masih bekerja di rumah sakit umum milik negara, menurunkan kualitasnya. Memang ini untuk dalam rangka mencari pasarnya, Pak. Bahwa kalau di rumah sakit swasta dengan pelayanan yang lebih baik, bagusnya berobat di swasta. Harusnya ini kan perawat, karena diatur dalam undang nantinya, harusnya mengutamakan pelayanan itu di rumah sakit negara, rumah sakit negeri, rumah sakit pemerintah. Jangan sampai peristiwa di apa yang terjadi di dokter, di profesi dokter itu terulang nanti di keperawatan. Di guru sekarang Pak, karena jadwal kerjanya jelas, dulu jam 1 guru boleh pulang Pak. Sekarang baru sore Pak, walaupun nggak ada yang diajarkan. Jadwal kerjanya seperti jadwal kerja swasta. Nah, apa perawat nanti seperti itu juga? Ini kalau seperti itu memang bagusnya seperti itu. Itu Mas. Langsung di